Kristen itu kan sebenarnya sebutan ya, gitu kan. Jadi dari bukan murid Yesus juga ya? Bukan. Yang pertama-tama disebut Kristen itu adalah pengikut-pengikutnya Paulus. Iya. Kisah Para Rasul 26. Ketika Paulus dan Barnabas dan pengikutnya tinggal di kota Antioquia selama setahun, barulah mereka disebut Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafai. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan di channel Muhasabah Media. Di video kali ini sesuai dengan judul yang tertera, kita akan membahas sebuah diskusi lintas agama. Namun sebelum itu kami mengingatkan kepada ikhwan fillah, yuk sama-sama bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Hendry yang telah memberikan super thanks-nya. Kita doakan semoga harapan yang ia tulis dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada ikhwan fillah yang ingin berbelanja, langsung saja bisa klik link yang ada di deskripsi. Kita ke videonya. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang saya sedang ditemenin sama Villa ya? Iya. Villa. Assalamualaikum Villa. Waalaikumsalam kok. Syahadat kapan Villa? Tahun lalu kok. Syahadatnya Di MCI Tebet. Dengar-dengar katanya anak pendeta. Iya. Kata mana nih? Kebetulan Papa di GBI. Hah? GBI mana? Di Papua, di Nabire. Papua? Iya. Jauh bener. Jadi dulu kan mereka sekolah Alkitab ya. Nah, terus kemudian misionaris gitu ke sana. Oh, jadi misionaris? Iya, dari tahun 96 terus ngebangun yayasan yang di... Dari 96? Berarti udah tua ya. 96 udah lahir belum? Udah. Oh, udah. Belum. Jadi papanya emang sekolah Alkitab? Iya, dulu di STT Tawangmangu. Oh, Tawangmangu. Tawangmangu. Terus habis itu jadi misionaris, Iya. dikirim ke Papua. Di sana mereka ngebangun yayasan mulai dari asrama dan sekolah. Yang ngirim gereja berarti. Anda ada bersama tim yang lain. Oh. Jadi bukan dari gereja. Jadi mereka satu tim bikin di sana, akhirnya sekarang meluas se Indonesia. Berarti dulu Villa lahir di Papua? Enggak, di Tangerang. Oh, lahir Iya, orang. orang. Mamanya ikut ke Papua dulu? Iya, mamanya juga di STT Tawangmangu juga. Oh, sama-sama. Oh, ketemu di lokasi Cinlok maksudnya. Kayaknya sih. Evangelis ya berarti ya. Evangelis. Loh, kalau mama berarti sekarang juga di Papua? Iya. Sama. Berapa saudara Villa? Berlima. Nomor berapa? Pertama. Paling Perempuan gede. sendiri. Oke. Iya. Yang 4 belum ada yang masuk Belum. Islam? Nah, belum. Kan Belum. baru aku. Jadi 4 baru laki-laki Villa. semua. Opa aku juga pendeta. Nah, kalau opa punya gereja dulu di Cipondo. Oh. Opanya punya gereja, papanya Iya, pendeta. iya. Waduh, komplit kemudian. Anaknya mualaf. Waktu syahadat dulu gimana? Langsung kasih tahu papanya atau Syahadat dulu baru kasih tahu. berapa lama setelah syahadat baru kasih tahu? Sekitar 2 atau 3 bulan ya kayak. Oh, 2-3 bulan, Iya. nggak langsung ya. Enggak. Nah, terus begitu kasih tahu gimana? Kasih tahu papa dulu atau mama dulu? Bareng karena mereka bareng. udah curiga nih, anaknya udah nggak bener nih kayaknya gitu kan. Nggak bener. Terus habis itu telepon, habis itu ngobrol kan. Terus aku bilang gini, kita diskusi ya, aku bilang itu, bukan jangan debat gitu ya. Diskusi. Aku tanya, dia bilang, kenapa kamu terakhir gereja kapan, kata dia gitu. Kayaknya yang 2 tahun lalu itu yang sama papa sama mama. Mereka kan kadang Natalan kan kesini ya. Kesini. Dari sana gitu. Nah habis itu, ya kenapa udah? Iya karena aku ngerasa nggak punya koneksi lagi gitu. Dengan, jadi ibadah hanya sekedar rutinitas. Tapi ya hambar gitu. Nggak punya rasa apa-apa gitu kan. Jadi terakhir, kok lama banget gitu. Iya gitu. Terus sekarang gimana gitu. Iya aku
mempelajari yang lain. Aku bilang lagi mempelajari yang lain. Terus ngobrol-ngobrol gitu. Itu padahal udah syahadat tuh. Udah. Bilangnya masih mempelajari yang lain gitu. Lagi mempelajari yang lain. Terus dia bilang, apaan agama apa, kata dia gitu. Semuanya, aku bilang gitu kan. Nah, ya udah, yang penting jangan pindah, kata dia kayak gitu kan. Terus aku tanya, nah sekarang papa itu memilih Protestan itu karena apa? Aku bilang gitu. Kristen Protestan itu karena apa? Ya karena emang Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan, gitu kan. Di Katolik juga katanya. Jawabannya itu, ya makanya aku bilang, kenapa papa milihnya nggak Katolik? Kenapa milihnya Protestan, gitu kan? Itu sama aja, itu kan menyembah satu Tuhan yang sama, kata dia gitu kan. Cuman beda caranya aja. Aku bilang, enggak dong Pak, orang kitabnya aja beda, aku bilang gitu. Terus perpecahan dari mulai Katolik ke Protestan kan itu kan ada ininya ya, ada prosesnya juga. Waktu itu Martin Luther mengeluarkan berapa tuntutan dia gitu kan, dari sebelumnya juga ada 95 dalil kalau nggak salah. Terus sebelum dan ada Ortodoks juga. Aku bilang kan kitabnya beda juga, aku bilang gitu. Nah, kenapa papa milihnya Protestan nih? Kenapa nggak milihnya Katolik? Kalau misalkan kita ngelihatnya Tuhannya sama nih ya, aku bilang gitu kan. Enggak Pak, karena papa kan orang Batak ya. Enggak, karena opung itu Kristen Protestan. Coba kalau opung Katolik kita sekarang, aku ngomong gitu kan. Dia mulai terus akhirnya dia bilang, terserah deh Cici mau pelajarin agama apa, yang penting jangan pindah agama, kata dia kayak gitu. Terus aku bilang, ya nggak bisa gitu, kalau misalkan kita sudah menemukan yang benar, masa kita tetap harus ngikutin yang nggak benar hanya karena dulu kayak gitu. Terus berarti kamu udah nggak percaya Yesus, kata dia. Percaya ada Yesus, tapi Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Ya udah, abis itu mama yang ini kan biasa kalau telepon kan di speakerin gitu kan. Oh, kamu bener-bener sesat nih, kata dia gitu. Kamu bener-bener sesat nih gitu. Enggak dong, aku bilang gitu. Enggak, percaya ada Yesus, tapi Yesus itu bukan Tuhan gitu. Yesus tuh nabi. Nah, setelah Yesus tuh masih ada Nabi Muhammad kayak gitu. Enggak, kata dia gitu. Berarti langsung ketahuan dong. Wah, Islam nih gitu. Dia udah bilang gitu. Terus aku tanya tentang Trinitas. Maksudnya Villa nanyain Trinitas ke papa mamanya. Kita bahas, iya. Aku bilang kita jangan debat ya. Kalau debat kan berantem. Kita diskusi aja, aku bilang gitu. Diskusi ringan aja. Ya udah. Terus? Nanya tentang Trinitas gini. Coba deh papa mau pikirin gitu kan. Maksudnya Tuhan itu satu tapi jadi tiga, Bapa, Anak dan Roh Kudus tuh gimana ceritanya gitu. Kalau misalkan emang Yesus itu Allah, maksudnya sebutannya ya, maksudnya Allah gitu. Lah dia pas waktu mau disalib aja dia berdoa dulu di Taman Getsemani gitu kan. Dia pas disalib aja juga dia juga berdoa, dia juga bilang Bapak mengapa Eli mengapa lama sabaktani ya. Mengapa engkau meninggal? Eli lama sabaktani, bukan Eli mengapa lama sekali loh. Iya ya, pertolongannya nggak datang gitu ya, ya ampun. Nah, iya, terus bingung tuh dia ngejelasinnya sampai akhirnya dijelasin sama mama itu pakai rumus matematika. Pakai rumus matematikanya gimana? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan? Pokoknya satu Tuhan itu membiasnya jadi 3 gitu. Bias. Iya, jadi konsepnya mungkin konsepnya itu kayak matahari tuh ada cahayanya, ada panasnya, ada wujudnya. Tapi kan tetap kita bilang itu satu matahari kayak gitu. Terus aku bilang nggak bisa gitu. Terus dia bilang enggak, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Iya, nggak bisa dong. Dia 100% manusia, 100% Tuhan tuh gimana mah? Maksud aku kita coba jelasin. Terus kata dia, iya itu ada masa-masanya di mana dia 100% jadi manusia, 100% jadi Tuhan. Misalkan dia pas waktu melakukan mujizat itu dari Tuhan, dari itu tuh Allah gitu kan. Ya yang biasanya ya dia physically manusia gitu. Nggak bisa mah Allah itu Tuhan tuh nggak bisa berwujud manusia. Kalau misalkan dia mau turun gitu kan, dia kan bisa melakukan apa aja, kenapa dia harus menjadi manusia gitu. Terus ngomongin penebusan juga. Aku tanya, dulu tuh sih sebenarnya awalnya mulai berpikir itu pas SMP itu dulu kan aku aktif di gereja ya, emang aktif sih jadi remaja gereja, terus pelayanan juga, jadi guru sekolah minggu juga gitu. Sempat kita tuh ngebahas tentang perbedaan antara dulu kan di HKBP di Medan, pas waktu udah ke sini ganti lagi nih, kan karena aku gereja di mana aja kan konsepnya Tuhannya satu, ibadah kan di mana aja. Berarti GKJJ berarti. Iya, yang penting kan hatinya. Iya. Habis itu mereka ngebahas tentang bedanya karismatik sama yang biasa. Oh, karismatik. Iya, itu aku mulai kayak
ada beda-bedanya nih gitu kan. Maksudnya kenapa si HKBP harus ngebahas itu? Gereja Sinode kenapa harus ngebahas yang itu kan? Nah, terus masuk kuliah. Masuk kuliah itu kan ada yang kayak dari UKM-nya kerohanian gitu kan, ada kayak kelompok kecil. Nah, mereka tuh kayak ngerangkul kita gitu kan, namanya anak-anak baru. Di situ dia ngajarin kayak, kan mereka udah punya materinya masing-masing. Ngajarin kalau manusia itu punya yang namanya natur dosa. Nature ya. Iya, jadi natur dosa itu dosa bawaan lahir gitu, Dosa waris. dosa waris. Jadi begitu dia lahir dia udah berdosa. Ya. Jadi kalau 3 hari lahir Kan meninggal gimana tuh? kasihan ya. Iya. Terus aku mikir lah, kok kayak gitu ya? Terus buat apa dong Yesus itu mati di kayu salib buat nebus dosa kita kalau toh kita punya dosa bawaan lahir? Itu aku tanya sama mamaku pas waktu kita ngomong itu. Itu tuh dosa Adam, dosa dari yang zamannya Adam. Jadi kalau kita melakukan dosa ya kita tetap berdosa juga ya, sia-sia dong. Besok paginya langsung ngirimin semua YouTube yang pertanyaan-pertanyaan gitu tentang Trinitas, tentang Yesus berdoa di Getsemani, terus itu semua kayak gitu. Tapi sampai sekarang sih masih dia ngirimin ini apa Christine Prince ya. Oh, Christian Prince. Iya, yang sekarang dia ngirimin itu. Ya. Waktu setelah habis ngobrol bertiga sama papa mama itu, terus akhirnya mereka tahu kalau Villa udah masuk Islamnya kapan? Sebenarnya harusnya mereka udah ngerasa, udah tahu. Udah tahu, cuman nggak yang itu aja. Cuman dia bilang kayak gini, terserah Cici kata dia gitu kan, mau pelajarin agama apa aja, yang penting jangan pindah kan, kayak gitu kan. Terus aku ngomong gini, kalau seandainya yang benar ternyata Kristen itu bukan agama yang benar gitu kan, keyakinan itu, aku bisa dong milih yang lain. Ya udah kalau kamu itu nggak usah lagi ngomong sama papa, sama mama, mati pun papa nggak usah kau datang katanya gitu. Asal gitu kan, ya udah, ya orang aku udah Islam itu. Terakhir obrolan terakhir lagi nih kemarin, katanya kamu udah pakai hijab ya kemana-mana, kamu udah begini sekarang penampilannya kayak gitu kan. Iya gitu, jangan pulang ke rumah kalau pakai hijab. Kamu tuh sama aja melemparkan kotoran ke muka papa sama mama kan. Dia pendeta, sekarang dia mau khotbah, gimana jemaatnya bisa percayalah anaknya. Anaknya malah murtad. Iya gitu. Terus tetap dilarang pulang ke rumah berarti. Ya, Pokoknya kalau pakai hijab nggak boleh, jangan pulang pakai hijab. Sekarang Villa tinggal di mana? Di Depok. Di Depok di ya, MCI itu. iya. Oke. Sebelumnya kerja apa? Aku apoteker. Oh, apoteker. Iya. Oh, bisa ngeracik obat berarti? Bisa. Oke. Dia seorang ahli matematika. Hah, siapa? Jeffrey Jeffrey Lang, iya. Profesor. Jeffrey Lang, iya. Profesor Jeffrey Lang. Ya, dia kan luar biasa itu. Dia kan sebelumnya Katolik. Ya. Terus habis itu ateis karena ngelihat background, maksudnya keluarganya, mamanya baik banget, bapaknya amburadul gitu kan, jadi dia nggak percaya kalau ada Tuhan. Terus kemudian dia menemukan Islam, dan semua pertanyaan-pertanyaan dia tentang itu penciptaan itu judulnya The Purpose of Life. Iya, oh, The Purpose of Life. Iya, itu yang bikin aku, iya ini semua pertanyaannya. Terus dia sebutin itu Al-Baqarah, itu aku langsung download My Quran di handphone, validasi dong. Padahal masih orang GBI itu. Masih. Orang GBI punya Quran di HP-nya gitu. Memang Allah itu mau menciptakan Adam itu sebagai khalifah di bumi, kayak gitu. Oh, kisah penciptaan. Tentang kisah penciptaan. Terus kemudian alasannya itu ada, dan memang proses penciptaan itu sudah diniatkan sudah lama, dan bumi itu sudah ada sebelum ada Adam. Sementara kalau di Kristen Kejadian 1 ayat 1 udah langsung itu, nggak ada sebelum-sebelumnya sejarahnya apa kayak gitu. Sementara di Islam detail banget kok gitu kan. Nah disitulah terus kemudian kan di situ malaikat bertanya sama Allah kan, benar ya, benar betul ya. Terus Malaikat bertanya sama Allah, kenapa engkau menciptakan pertumpahan darahan di bumi gitu kan, sementara dia bisa membuat. Nah itu pertanyaanku juga, kalau Allah kan sebenarnya bisa menciptakan kebahagiaan, kenapa dia harus menciptakan penderitaan? Kayak gitu. Jadi memang, nah itu semua terjawab tuh. Akhirnya aku baca sampai bawah, oh aku baru tahu, oh ini artinya kufur, oh ini artinya Bani Israel, oh ini artinya ya. Akhirnya kan penasaran terus kan, dan beberapa di ayat di Al-Baqarah itu kan ada tulisannya maka ayat ini kami turunkan agar kamu berpikir gitu. Dan itu berkali-kali, maksudnya nggak tahu ada berapa sering gitu. Ada 300 ayat tuh begitu. Iya, jadi mikir gitu. Jadi kayak oh iya kan bedanya manusia dan makhluk yang lain kan memang karena manusia itu diberikan akal gitu kan. Jadi kalau kita tersesat kan kita punya pikiran gitu kan. Sudah khatam baca Bible waktu itu? Enggak. Oh enggak. Sekolah Bible? Enggak. Pendalaman Bible gitu? Enggak.
Ada juga? dalam Alkitab Oh. enggak. Jadi ketika baca Quran sudah beberapa surat begitu, jadi lanjut terus baca terus. Lanjut terus sampai Anissa terus pas ngelihat bedanya kan kalau di Al Imran itu ada tulisannya yang ayat 19 ya kalau nggak salah. Islam adalah agama yang diridhoi. Ya, Sementara ayat 19. kalau Inna dina indallahil Islam. iya, sementara kalau di Kristen itu kan sebenarnya sebutan ya, gitu kan. Ya. Jadi dari bukan muridnya Yesus juga ya. dulu. Bukan. Yang pertama-tama disebut Kristen itu adalah pengikut-pengikutnya Paulus. Iya. Kisah para Rasul 26. Ketika Paulus dan Barnabas dan pengikutnya tinggal di kota Antioquia selama setahun, barulah mereka disebut Kristen. Jadi bukan yang dibawa dari Yesus. Ini Bukan. loh, nah yang Kristen gitu kan enggak. Yesus nggak pernah nyebut kata Kristen. Yesus nggak pernah ngajarin konsep kekristenan. Yang orang-orang Kristen sekarang ikutin itu adalah ajaran Paulus, tapi yang juga sudah dirubah sama gereja. Dirubahnya gimana tuh? Contoh, Ah, kan Paulus bilang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu kan sudah ngebatalin hukum Taurat, ya. benar kan? Iya. Efesus 2 ayat 15. Yesus sendiri bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Selama langit dan bumi belum lenyap, belum hancur, ya belum lenyap ya, satu iota pun tidak akan dihilangkan. Yesus bilang tidak meniadakan hukum Taurat. Paulus bilang, Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Oke? Hukum Taurat apa aja? Babi kan haram. Iya, biaran. Perpuluhan? Ada. Wajib nggak? Oh, enggak. Wajib dong, perpuluhan. Hukum Taurat wajib. Oh, cukup. Iya. Ya kan, perpuluhan, babi haram, dan sebagainya kan banyak. Hukum Taurat itu ada 613 mitzvot namanya. Kalau Paulus bilang hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, harusnya kan nggak ada perpuluhan. Iya. Kenapa gereja Tapi masih sekarang narik masih ada perpuluhan? Nah itu maksud saya. Berarti kan gereja juga merubah, memodifikasi ajaran Paulus berarti kalau gitu. Iya, bahkan di awal tahun nih, 1 bulan itu. Buat sulung. Iya, ikut tahu. Ya tahu lah. Oh, ya mantan juga ya. Laman gua kali di gereja daripada lu. Kok tahu deh. GBI dulu. Oh, iya. Enak aja. Sekarang Paulus bilang nggak kalau perempuan yang berdoa dan bernubuat itu harus berkerudung? Di Alkitab sih ada bertudung Ya tulisannya. bertudung sama berkerudung apa sih bedanya? Iya, bertudung. Sama lah. Ya kan 1 Korintus 11 5 ayat 6. Itu aku debat juga sama mama, dia bilang Nah, nggak ada itu, kata dia nggak ada ayatnya, kata dia. ya suruh baca aja. Iya, ya nanti aku kirim, aku bilang gitu. Udah pernah baca kan? Iya udah. Gereja gimana? Adalah sebagian kecil Ada lah, beberapa ya. sekarang. Mungkin ortodok masih pakai kerudung ya. Ya tapi mayoritas gimana? Udah enggak. Nah, kan berarti kan mau modifikasi juga. Hmm, Sekarang Paulus pernah nggak bilang babi boleh dimakan? nggak ada secara tertulis kan, nggak ada. Tertulis babinya kan nggak ada. Nggak ada. Cuman tertulisnya semua makanan yang kamu beli terus di apa namanya diberkati dengan rasa syukur halal. Ya kan? Tapi kan nggak tertulis babi. Nggak ada. Sedangkan buat orang Yahudi babi itu makanan apa bukan? Ya kan? Nah sekarang Kristen gimana? Tapi ditambah lagi sama mereka ada tulisannya yang nggak boleh tuh babi hutan. Itu yang tahun 74. Iya. Yang tahun 70, tahun 58 babi doang. Bahkan yang tahun 2023 TB2 cuman babi. Tapi yang 74 haram, yang 2023 najis. Sama apa beda haram sama najis? Nah Ya itu. sama lah. Masa bisa ada babi, yang versi ini babi hutan, versi ini babi lagi, yang versi ini haram, yang versi ini najis. Gimana jadinya? Gitu. Kebanyakan, mungkin di atas 90% orang Kristen juga tidak tahu Bibelnya sendiri. Mungkin orang Islam juga begitu, banyak. Ya, bahkan 72% umat Islam belum bisa baca Quran. Ya itu kita nggak bisa nyalain, memang itu butuh pendidikan. Tetapi maksud saya, kalau orang yang sudah mempelajari 4 gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini dianggap kan penulisnya tidak tahu siapa. Sedangkan dari mulai Kisah Para Rasul, terus baru masuk Roma, dari Roma sampai Titus, itu kan dianggap tulisan Paulus semua. Baru nanti ada tulisan-tulisan yang lain lah, apa Yakobus lah, 1-2 Petrus dan Yohanes dan Wahyu. Tapi yang menjadi apa sumber utama hukum buat orang Kristen yang sekarang kita lihat, kan kebanyakan semua di surat-surat Paulus. Iya betul. Gitu kan? Nah, sedangkan apa yang ditulis Paulus itu dengan ajaran Yesus di 4 gospel ini aja beda.
tadi cerita Paulus kan bilang ada dosa waris. Mm-mm. Itu ayatnya ada di Roma 5 ayat 12. Karena dosa satu orang itu, Hawa menjalar kepada setiap manusia. Sedangkan Yesus nggak pernah ngajarin dosa waris. Iya. Yang ditulis duluan itu surat-surat Paulus atau 4 gospel. 4 gospel dulu dong harusnya. Tahunya dari mana? Karena paling depan. 4 gospel kan yang paling depan Matius, Iya. Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes. Markus ditulis kira-kira 65 sampai 70 Masehi. 10 tahun kemudian Matius dan Lukas menyadur Markus. Tapi ini ditulis kan paling cepat Markus tahun 65 Masehi. Sebelum 65 dari tahun 48 Masehi sampai tahun 65 ini yang ditulis surat-surat Paulus dulu. Berarti cerita di 4 gospel ini yang terpengaruh oleh tulisan Paulus atau tulisan Paulus yang terpengaruh oleh 4 gospel? Ini gospel dong. Nah, gitu. Berarti ada kemungkinan besar penulisan di 4 gospel itu terpengaruh oleh tulisan-tulisan Paulus. Kalau ditanya kok Alkitab yang asli ada gak? Alkitab, maksudnya Alkitab yang mana nih? Aku sempat debat juga sama mama sama papa soal itu. Gini, Al-Quran juga itu nggak asli, itu bikinan juga semua kayak gitu. ini ngomongin perjanjian lama atau ngomongin perjanjian baru nih? Dia ngomongnya keseluruhan sih. Keseluruhan. Keseluruhan. Kalau keseluruhan kan gini, kita harus tahunya gini. Ini kitabnya orang Kristen kan? Ini kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya kan? Perjanjian lama ini diambil dari kitabnya orang Yahudi yang namanya ini Tanakh. Ini disusun 5 abad sebelum ada Yesus, tahun 450 sebelum Masehi. Dituliskan dalam bahasa Ibrani. Aslinya di mana? Sudah nggak ada. Tapi pada waktu itu, kitab ini di abad ketiga, tahun 270 sebelum Masehi, diterjemahin menjadi bahasa Yunani. Jadinya ini Septuaginta. Dari tahun 270 sebelum Masehi, selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Berapa tahun tuh? 270 kurang 130 lah. Berarti 140 tahunan lah ya. Tapi itu bertahap. Ada yang dalam 72 hari cuman 5 kitab Musa, sisanya yang kitab-kitab Nevi'im, sisanya lagi nanti kitab-kitab Ketuvim. Pokoknya total kurang lebih 140 tahun selesai jadi Septuaginta. Septuaginta ini ketika Yesus lahir masih ada. Ketika Yesus sudah nggak ada, masih ada. Bahkan abad kedua, ketiga, keempat ini terjemahannya diubah-ubah sama orang Kristen. Sampai abad 4, tahun 397 Masehi, baru ini dijadiin satu sama kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru. Perjanjian baru kan, dari Matius sampai Wahyu nih. Kalau yang ini ditulisnya dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Di abad keempat, akhir abad 4, tahun 397 Masehi, di Konsili Kartago, Afrika Utara, yang ini jadi perjanjian lama, yang ini jadi perjanjian baru, ditempel. Yang ini aslinya yang waktu diterjemahin di abad ketiga sampai abad kedua sebelum Masehi, aslinya masih ada nggak? Nggak ada juga. Berarti sebelum ada Yesus udah ada. Sudah ada. Jadi Tanakh yang asli juga udah nggak ada. Septuaginta yang asli juga udah nggak ada. Yang ada semua salinan dari salinan dari salinan gitu. Perjanjian baru yang ditulis dari pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, aslinya juga udah nggak ada semua. Semuanya nggak ada, yang ada apa? Salinan dari salinan, dari salinan, dari salinan. Iya. Memang kalau dikumpulin banyak. Total perjanjian baru itu mungkin naskahnya ada sekitar 24.000. 24.000 salinan. Kalau yang 4 gospel aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau dijumlahin semua, total salinannya mungkin ada 5.600 sampai 5.800 salinan. Tapi dari 5.600 atau 5.800 itu tidak ada 2 yang identik. Aslinya juga semua udah nggak ada. Kalau ditanya Alkitab yang asli emang di mana? Aslinya semua udah nggak ada. Iya. Yang Tanakh aslinya udah nggak ada. Yang Septuaginta asli juga udah nggak ada. Yang Perjanjian Baru juga aslinya udah nggak ada. Nabi Muhammad itu memang mama akuin dia tuh cerdik kata dia gitu kan. Terus? Bukan dia punya paman yang Kristen ya? Siapa? Nasrani ya? Paman? Pamannya Nabi Muhammad. Bukan pamannya Nabi Muhammad SAW kali, sepupunya istrinya kali. Sepupunya istrinya. Warokah bin Affan. Iya. Warokah bin Naufal. Itu, tapi itu bukan pamannya Nabi, itu adalah sepupu istrinya. Dia bilangnya pamannya, pamannya Muhammad. Nah, dia tahu tuh semuanya katanya dari situ, cerita-cerita tentang yang akan datang. Lalu kemudian karena
karena dia itu ingin bukan menciptakan, meningkatkan umatnya, hijrahlah dia ke Madinah, bilang gitu. Dia ngebangkitin umat Islam di situ dengan hal-hal yang dia tahu sebelumnya dari si yang dia bilang omnya ini, pamannya ini. Jadi Terus? itu Nabi Muhammad itu Muhammad tuh cuma mengada-ngada aja. Mana mungkin dia bisa ketemu misalkan seseorang yang dapat wahyu terus-terusan dari Tuhan gitu kan. Kayak Musa aja sekali ketemu Tuhan kan dia langsung nggak kuat ya bercahaya kayak gitu. Nah, kalau misalkan Muhammad bilang maksudnya versinya Mama ya. Iya, iya, iya. Bilang dia selalu ini ya, maksudnya sering ketemu gitu kan untuk mendapatkan wahyu ayat-ayat Sering Quran. ketemu siapa? Dia ngomongnya gitu, sering ketemu. Sering ketemu Allah gitu. Iya, dia bilang sering ketemu sekali kok ya. sama Tuhan untuk mendapatkan wahyu-wahyu itu. Dia biasa aja, mukanya nggak bercahaya, nggak apa. Cuma memang dia cerdik Nggak orangnya. percaya, emang pernah lihat mukanya. Makanya, jadi ada beberapa maksudnya hal-hal yang kalau kita lagi diskusi atau lagi debat kayak gitu, ya untuk itu nggak aku tanggepin karena nggak masuk akal juga. Kebanyakan gitu. asumsi kalau Iya, gitu kebanyakan ya. asumsi. Jadi ini Nabi Muhammad SAW itu pernah ketemu dengan sepupu istrinya, ya, yang namanya tadi Waraqah bin Nawfal. Itu cuma 2 kali. Pertama ketika Nabi Muhammad SAW tidak lama menerima wahyu, ya kan, karena ada ketakutan. Akhirnya kan dibawa ke saudaranya, sepupunya. Memang Waraqah bin Nawfal ini mengatakan bahwa yang mendatangi kamu itu Namus. Namus itu siapa? Namus itu gelarnya malaikat Jibril alaihissalam, yaitu malaikat yang sama yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ya, nah Waraqah bin Nawfal ini ketemu sama Nabi lagi ketika di depan Ka'bah. Ya, dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua, ini jaraknya kurang lebih cuma 2 tahun. Setelah pertemuan kedua, nggak lama Waraqah meninggal. Setelah itu wahyu kan masih turun. Iya. Total dari pertama terima wahyu sampai selesai itu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dibuletin 23 tahun lah. Selama ini apakah Waraqah yang ngajarin? Ketemu cuma 2 kali, habis ketemu 2 kali dia meninggal. Iya. Nah, selama sisanya siapa? Apakah dari Waraqah? Ya nggak mungkin gitu. Ya. Nah, tadi kalau bilang balik lagi, terus Quran aslinya mana? Kalau tulisan pertama kali yang menjadi mushaf memang sudah nggak ada. Tapi yang menjadi salinan-salinan itu masih ada. Dan salinan-salinan itu kalau yang kita bisa lihat sekarang fisiknya, contoh misalnya ada di Universitas Birmingham, Inggris. Itu pernah dites pakai karbon, tes karbon. Ini umurnya, jaraknya dengan Nabi Muhammad SAW itu nggak lebih dari 50 tahun. Berarti yang nulis ini adalah orang-orang yang kenal dengan Iya, Nabi. kenal dengan Nabi. Istilahnya pernah ngopi bareng Nabi gitu lah. Iya. Itu yang ada di Birmingham University. Belum lagi nanti yang di negara lain misalnya. Jadi walaupun autograf aslinya yang ditulis oleh para sahabat pertama kali juga sudah nggak ada, tapi salinan-salinannya itu masih dekat banget dengan narasumber. Dengan jarak itu ya. Kalau buat yang kayak misalnya mamahnya taunya Nabi Muhammad SAW begini, ya itu kalau ada pengetahuan boleh dijawab, tapi harus dengan cara yang baik, jangan jadi ribut gitu ya. Dikasih tahu aja enggak gitu mah, yang bener begini. Bagaimana bilang mamanya mukanya Nabi Muhammad SAW apa tadi kusam? Nggak bercahaya katanya. Kamu pernah lihat? Iya. Lah fotonya aja nggak ada, gambarnya nggak ada, nggak boleh dilukis. Iya. Gitu. Sama dengan Nabi Musa juga kan kita nggak tahu. Iya. Hanya dilihat dari deskripsinya. Nggak usah Nabi aja. Musa ya. Yesus saja Iya. yang kita bisa ngeliat lukisannya. Itu siapa yang pertama kali dipakai jadi model buat dilukis? Tahu nggak? Tidak beda di tahun di ini. Tahu nggak? Nggak tahu. Mau dikasih tahu nggak? Jangan kaget ya. Ini yang pertama kali dilukis nih. Kok jauh amat? Aku jauh enggak dong. Iya, Garis-garis mukanya garis mirip mukanya lah. mirip. Tapi dandanannya aja yang beda. Iya. Ya. Tahu nggak nih siapa? Ini anak seorang paus. Oh, Paus kan harusnya nggak boleh nikah ya. iya. Tapi punya anak ini. Lah, kok bisa? Ya makanya ini disebut anak haram. Oh, Ini namanya orangnya Caesar Borgia. Ya, ini ditulis di sini. Dia adalah seorang anak daripada Pope Alexander ke-6. Pope itu kan paus. iya. Ya, Pope Alexander ke-6 punya anak haram namanya Caesar Borgia. Lalu kenapa Ces- dia?
Caesar Borgia ini yang pertama kali menjadi model lukisan Yesus. Oh, kenapa dia yang Dan dia adalah seorang apa? Lagi bete. Oh, Tahu kan lagi ya tahu bete? tahu. Tahu, Marno? Iya, Dan lagi Lagi bete tahu nggak? LGBT. pelangi. LGBT. Nah, dia seorang LGBT yang jadi model pertama lukisan Yesus. Iya. Makanya saya bilang jangan kaget. Jadi kalau orang Eropa melihat lukisan Yesus, tentu saja yang kelihatan ya modelnya model orang Eropa. Iya. Tapi coba orang Ethiopia suruh lukis Yesus, gimana jadinya? Kulit hitam. Iya, kulit hitam. Coba orang Cina yang lukis Yesus, sipit matanya. Iya sih. Nah gitu. Kalau orang Yahudi menafsirkan Ulangan 18:18 itu untuk Yosua bin Nun, penerusan Nabi Musa. Ya. Kristen ketika menggunakan kitabnya Yahudi menafsirkan Ulangan 18:18 untuk Yesus. Oh gitu. Kalau saya menafsirkan Ulangan 18:18 untuk Nabi Muhammad SAW, apa bedanya saya sama Kristen? Oke. Ya, jadi masing-masing kitab ini kan punya pemiliknya. Iya, Jadi yang berhak menafsirkan ya pemilik ya kan. betul. Mau nggak Qur'annya ditafsirkan oleh orang bukan Islam? Iya, seharusnya enggak sih. Nggak mau kan? Nah gitu. Jadi supaya adil, supaya sama-sama menjaga kerukunan umat beragama, saya nggak menafsirkan kitab orang juga jangan menafsirkan kitab saya yang bukan Islam maksudnya. Gitu. Nah yang sudah terjadi, Kristen menafsirkan kitab Yahudi dan dipakai di dalam kitabnya Kristen, itu sudah terjadi. Sekarang kita cuma perlu edukasi aja. Iya. Gitu. Hmm. Di kitabnya orang Yahudi ini, ketika sudah menjadi Septuaginta, kan tadi saya bilang, terjemahannya ini pada abad-abad kedua, ketiga, keempat Masehi, terjemahannya tuh diubah-ubah sama bapak-bapak gereja. Siapa aja? Origen, Lucian, Hesisius. Ketika sudah menjadi yang Hesisius, yang punya Hesisius ini yang dipakai oleh Kristen jadi perjanjian lama. Oh. Yang diubah apanya? Yang diubah adalah gini. Yang tadinya ya kitabnya orang Yahudi ini, kalau ditanya ada nggak nubuat buat Yesus di sini? Orang Yahudi kan jelas-jelas bilang nggak ada, nol, nihil gitu. Tapi ketika terjemahannya sudah diubah-ubah, kitab ini seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Gitu. Makanya terjemahan orang Yahudi dengan terjemahan orang Kristen itu beda. Iya. Kalau baca terjemahan Kristen, ini sangat-sangat menjurus kepada kedatangan Yesus di Perjanjian Baru. Wah, itu kajiannya lebih detail lagi lah gitu. Nah, orang Kristen rata-rata nggak tahu itu. Iya. Kebanyakan nggak tahu. Bahkan yang aktif di gereja pun pasti nggak tahu. Belum tentu tahu. Iya, belum tentu tahu. Yang di STT pun belum tentu tahu. Saya cuma nanya begini, sama pendeta. Sudah beberapa pendeta saya tanya, ya. Bahkan ada yang ngaku pendeta sekolah teologi 13 tahun. Saya tanya pertanyaan yang sama. Kenapa kata Ha'alma yang artinya perempuan muda di Yesaya 7:14 diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh Kristen menjadi Parthenos. Tapi ketika di Keluaran 2 ayat 8 nggak jadi Parthenos, jadi Neanis. Kenapa? Nggak ada yang bisa jawab. Parthenos itu artinya virgin. Kalau Neanis artinya perempuan muda, sama dengan yang di arti Ha'alma gitu. Orang Yahudi kan tahu bedanya perempuan muda sama bedanya perawan, tahu lah. Perempuan muda sama nggak sama perawan, Bu? Hah? Ayo. Perempuan muda sama perawan sama apa beda? Perempuan muda belum tentu perawan. Iya, kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu nggak tahu deh. Kalau perawan ada yang tua nggak? Ada. Nah, perawan tua kan? Iya. Berarti orang Yahudi juga tahu bedanya perempuan muda sama perawan. Iya. Kalau Ha'alma itu artinya pasti perempuan muda. Oh. Kalau perawan, bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya itu Betula. Nah, itu yang dirubah sama Kristen. Yang harusnya perempuan muda diubah jadi perawan. Kenapa? Oh, gitu. Karena di Matius pasal 1 ayat 23 disebutkan seorang anak darah. Iya, anak darah. Anak darahnya maksudnya siapa? Maria. Iya. Maria perawan kan? Perawan. Itu maksudnya. Oh. Pendeta aja nggak tahu. Pendeta taunya Matius 1:23 ini nubuat, penggenapan nubuat dari Yesaya 7:14. Taunya cuma begitu.
Ditanya kenapa kata ini, kenapa kata itu, nggak tahu. Sekarang kalau mamanya misalnya berpikir bahwa karena Yesus lahir dari Roh Kudus, nggak punya bapak, maka itulah dia Tuhan. Nabi Adam dan istrinya ini juga harus jadi Tuhan. Melkisedek juga harus jadi Tuhan. Karena sama-sama ini semuanya nggak punya ayah, bahkan nggak punya ibu juga, gitu. Dan iya. Ya. Dan nggak secara biologis ya. Nah, nanti ada lagi orang Kristen yang bilang Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati. Ya kan? Mujizat ya. Mujizat. Ada nggak nabi yang bisa membangkitkan orang mati, bahkan bukan yang baru mati 3 atau 4 hari, sudah jadi tulang belulang, masih bisa dibangkitkan jadi orang hidup? Ada nggak yang begitu di Bible? Ada. Nabi Yeskiel udah jadi tulang, minta berdoa, hidup, keluar urat, keluar daging, jadi manusia lagi, jadi tentara malah. Hebat mana sama Yesus kalau gitu. Nabi Elias apa namanya? Nabi Elias yang kesentuh sama orang mati hidup. Hebat mana sama Yesus? Iya benar. Gitu. Berarti yang punya mujizatnya masing-masing ya. Paulus bisa membangkitkan orang mati nggak? Pernah ya. Ada di Bible. Iya. Lah kenapa Paulus nggak dituhanin? Itu maksudnya. Jadi standarnya itu nggak kuat gitu. Betul. Kalau hanya menuhankan Yesus karena nggak punya ayah atau karena hanya bisa membangkitkan orang mati atau membuat mujizat, itu standar yang lemah. Sebenarnya agama kan tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat sebuah keluarga pecah. Iya. Itu kan pilihan masing-masing. Iya, pilihan masing-masing. Sekarang kalau kita sudah tahu, kita beri edukasi buat umat Islam, berarti yang kita harapkan kan umat Islam ini supaya iman dan akidahnya makin kuat. Betul. Tapi kalau ada orang Kristen yang nonton, dia mau belajar, dan dia bisa mendapatkan pembuktian, terus dia mau istilahnya menjemput hidayah, itu bonus buat dia loh. Betul. Karena itu izin dari Allah SWT loh. Tinggal keberanian aja. Iya. Karena ya itu salah satu yang paling berat sih emang keluarga. Iya. Gitu. Nah, menghadapi keluarga itu kan bisa dengan berbagai trik gitulah. Tapi trik yang di sini yang dimaksud adalah trik yang positif. Iya. Trik yang baik supaya orang tua juga bisa melihat kebaikan dan kebenaran dalam Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mendengarkan diskusi lintas agama. Mudah-mudahan dengan kita menonton ini bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.